Jenengan, nanti mbak jenengan juga bantah, mendingan aku ngerungoknya wae loh. Iya, Enggak, ini di kitab Anda di kitab Anda ini kan jelas tuh. Lah Mas ini Ya, kan dilarang mengucapkan salam. Tuh, salah. Nah, Anda ini sedang saya ingatkan. Salah. Mas ini Seharusnya Anda ini terima kasih saya ingatkan. Betul, Mas kan nggak sekolah tentang filsafat satu. Ya, terus kedua hanya Ini tahu cuma kalau di Bibelnya dilarang, maunya diperintah. Kebalik-balik dia ini otaknya. Kalau di Bibelnya dilarang mengucapkan salah, menurut dia disuruh. ya udah santai. dan mungkin lebih ahli daripada ulama, daripada kiai, daripada pastor. Aku memakai wae. Enggak, saya lebih ahli daripada pendeta manapun. Kalau sama ulama enggak. Beda-beda. Kalau sama ulama, ilmu saya jauh di bawahnya. Tapi kalau sama pendeta, memang pendeta, pastor, wah itu di bawah saya. Karena penguasaan Bibel saya itu lebih hebat daripada pendeta manapun. Nah gitu. Gini aja deh Mbak, Karena- Mbak, diam dulu Mbak. Mbak ini ngerti Bible nggak sih? Kalau saya Ah, Kalau saya ngerti. oke ngerti ya. Baguslah kalau ngerti. Ngerti dia Bible Pak, silakan. Ngerti kok dibantah ayatnya sendiri ya. Ya karena Bapak kan, saya tahu Bapak lebih cerdas, jadinya saya manut aja. Apa kata Bapak ya mungkin iya, enggak apa-apa Mas. Monggo silakan lanjut. Aku nurungokke wae karena Mas lebih cerdas. Oke lanjut ya. Nggih. Menurut Mbak, Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Kalau nanya kepadaku itu Tuhan. Di mana ya tertulis Yesus Tuhan? Oh banyak, akulah Alfa dan Omega dan macam-macam banyak. Jadi Yesus itu Alfa dan Omega ya? Ada Mas tertulis. Mas itu sekolah lulusan mana lu? Kok nanya? Saya masih SD Mbak. Gurunda udah monitor Gurunda. Ini ada Bible berjalan, tanya sama beliau. Kalau Yesus Alfa dan Omega berarti Yesus tidak diciptakan dong. Begitu. Tritunggal Maha Kudus ya dia sendiri Tuhan. Itu intinya kok. Itu dulu dipahami. Oke. Lanjut Mas. Lanjut. Di Selamat malam, Mbak Marim itu banyak. Ya, selamat malam Mbak Abdul. Gimana kabarnya malam ini, sehat? Bukan Mbak Abdul, bukan Mbak Abdul, SSS. Oh ya. Tadi Ibu mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Ibu sadar konsekuensi daripada ucapan Ibu ini? Gurunda lebih Jawa dari saya Panjenengan lu. Kalau Yesus bukan Tuhan itu kan panjenengan. Jadi Mas itu nggak sadar kalau dia Tuhan. Bukan. Saya bertanya ke Ibu. Ibu sadar dengan ucapan Ibu dengan mengatakan Yesus itu Tuhan? Ibu sadar? Ya, Mas ini sadar nggak? Ketika Mas mengucapkan, Mas sejak kapan belajar teologi sama belajar filsafat? Jadi Kalau Mas gini loh, ngerti belajar filsafat sama teologi, jangan jadikan itu sebagai dasar pijakan. Oh dasar loh, nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu harus Sekarang dasar. gini loh, Sekarang Mbak. Mengadakan Dengarkan saya Mbak, dengarkan saya dulu Mbak. Dengarkan saya. Kalau hanya dasar pijakan itu harus punya title supaya orang itu bisa menjelaskan Bible, oke, mungkin Anda punya title, Anda itu hebat, strata pendidikannya mungkin jauh di atas saya. Tapi sabar dulu, Mbak ini bisa sabar toh? Di dalam kitab Ibu itu sendiri menyatakan loh, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Ayo, siapa penyesat itu? Dalam bahasa Yunani disebut planos. Lalu orang Jawa juga bisa bahasa Yunani toh? Ya iya bisa. Planos. Siapakah Planos? Planos itu adalah yang pergi ke seluruh dunia. Sabar dulu, sabar. Alon-alon, Mbak. Alon. Penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai anak manusia gitu loh. Jadi kalau Ibu mengatakan sabar dulu Bu, sabar, pelan-pelan, alon-alon. Tiap hari makan kutu kok nggak bisa alon-alon. Alon-alon toh. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Lah Ibu mengatakan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Ibu itu penyesat, pembohong, pendusta. Ayo, makanya ku tanya, Ibu sadar nggak konsekuensi daripada ucapan Ibu?
Ketika ditanya Yesus itu Tuhan apa kecoa, ibu mengatakan Tuhan. Padahal Bible mengatakan penyesat antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, aku tanya sama ibu, ya paman, Yesus itu apa toh? Yesus itu Tuhan, paman. Berarti ibu masuk dalam golongan antikristus. Pembohong, penipu. Mulutnya mengatakan Yesus itu manusia yang dilahirkan oleh Maria itu manusia. Sepupu dari Yohanes Pembaptis itu manusia. Adik daripada Yakobus itu manusia. Ponakan daripada Elizabeth itu manusia. Yang mati dibunuh di atas pohon ya manusia. Tapi ketika kami ngintip ke gereja, iki loh, orang ini ngomongnya Yesus manusia tuh, tapi dituhankan. Ini namanya sedeng, Bu. Pembohong, penipu, planos, pembohong. Pembohong itu lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, ini ibu nih. Jadi ibu ini masuk dalam kategori manusia kucluk. Manusia kucluk. Kenapa manusia kucluk? Lain di mulut, lain praktek. Ini namanya jangkrik. Ya toh? Yesus siapa menurut ibu? Tuhan. Assalamualaikum, Nah, Kanjeng. kitabnya sendiri mengatakan pembohong.